Oke, baik. Silakan yang lain bisa dinyalakan ya kameranya selama kelas berlangsung. Kita kan kelasnya online gitu. Jadi ada keterbatasan apa ya, jarak di sini, kita nggak bisa di eh, satu ruangan yang offline gitu ya. Jadi hanya terbatas device. Jadi ya supaya saya bisa mantau ya dengan kalian menyalakan kameranya gitu, masih di sana atau enggak, masih nyimak atau ngikutin kelasnya atau enggak gitu. Oke, saya share screen dulu materinya. Udah screenshot Apanya ya screenshot? itu sama kakak itu. Enggak, ini harus on cam terus. Serius? Mm-mm. Biarlah. Gimana lagi? Oke, sudah terlihat PPT-nya di layar teman-teman? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Baik, kita mulai aja kelasnya. Biar nggak buang-buang waktu ya. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Ya, baik, selamat datang dan selamat berjumpa kembali ya di kelas tutorial Fisika Dasar 1 TPB 6. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah masuk ke pertemuan 9 gitu. Jadi seperti biasa ya. Jadi disiapin catatannya. Jadi kita sembari apa ya, belajar gitu bareng-bareng membahas soalnya, sembari dicatat juga gitu. Supaya nanti pas di akhir semester itu nggak ngeberatin kita untuk belajar materi yang sudah kita pelajari. Kan tinggal kita review aja ya, tinggal baca aja materi yang udah kita catat di setiap pertemuan gitu, dicicil belajarnya. Oke, kemudian seperti biasa pada kelas tutorial sebelumnya, di sini kita akan membahas sebanyak 6 soal gitu yang kita bahas bareng-bareng. Gitu ya. Jadi kita belajar bareng-bareng di sini. Silahkan nanti kalau ada yang belum jelas atau kurang paham bisa langsung ditanyakan gitu. Mungkin kalau nanti ada yang temannya paham nih dari temannya kan agak kurang paham itu bertanya, terus temannya ada yang paham bisa langsung dijelaskan gitu ya. Jadi kita diskusi bareng-bareng, belajar bareng-bareng gitu. Oke, kemudian nanti kalau misalnya emang saya bertanya, langsung aja dijawab gitu ya. Jadi aktif kita di sini, itu diskusinya dua arah, dari saya juga dari kalian gitu ya. Oke, kemudian lanjut lagi. Nah, pada pertemuan ke-9 ini kita materinya tentang gelombang mekanik gitu ya. Jadi ada gelombang tali, gelombang bunyi, superposisi gelombang, gelombang berdiri, resonansi, dan juga efek Doppler gitu. Jadi dari kasusnya. Oke, kita langsung aja ya ke pembahasan soalnya. Nah, coba perhatikan di sini untuk soal nomor 1 kita bahas bareng-bareng. Kita lihat dulu soalnya. Ada sebuah tali yang diikat pada kedua ujungnya. Memiliki panjang 8 meter dan massa 0,12 kg. Kawat tersebut dikenai tegangan 96 Newton dan berisolasi. Tentukan yang A, panjang gelombang terpanjang, yang B, frekuensi dari gelombang berdiri. Gitu. Oke. Kuncinya untuk kita bisa dapat apa ya, feeling untuk mengerjakan soalnya, kita pahami soalnya, kemudian pahami kasusnya gitu ya. Nah, seperti biasa untuk memudahkan kita menyelesaikan soal yang kita kerjakan, kita mencoba menuliskan diketahui dari soalnya gitu. Di sini dibiasakan ya untuk menuliskan diketahui dari soalnya. Nah, dari soal nomor 1 itu diketahui apa? Panjang tali. Nah, panjang tali kita simbolkan sebagai L ya. L kecil itu sama dengan 8 meter. Kemudian massa tali, massa itu disimbolkan sebagai M kecil. Massa talinya 0,12 kg. Kemudian diketahui juga tegangan tali ya. Tegangan tali di sini kita simbolkan sebagai T besar. Itu 96 Newton.
Oke, yang A yang ditanyakan, yang A itu panjang gelombang, yang B itu frekuensi dari gelombang berdiri. Nah, coba kita bahas satu persatu. Untuk soal nomor 1 ini dimulai dari yang A dulu ya, menentukan panjang gelombang terpanjangnya. Nah, tadi dari soal nomor 1 itu kan kasusnya adalah ada tali yang kedua ujungnya diikat gitu. Misalnya yang garis lurus ini talinya, ujungnya diikat ya. Di kedua ujungnya diikat seperti ini. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini kan panjang gelombangnya yaitu setengah lambda gitu ya. Jadi setengah lambda ini sama dengan 8 meter dari kasus nomor 1 ini. Oke, kemudian kita mau cari panjang gelombangnya. Jadi dari sini panjang gelombang itu sama dengan 8 meter dikali 2. Gitu. Jadi kita dapatkan panjang gelombang terpanjangnya dari tali tersebut itu sebesar 16 meter. Gitu ya. Oke, ini untuk yang A. Panjang gelombangnya sebesar 16 meter. Kemudian kita lanjut ke bagian B. Yang bagian B itu frekuensi dari gelombang berdiri. Nah, yang pertama yang perlu kita cari apa? Nilai rapat massanya atau mu-nya di sini. Jadi nilai rapat massa itu sama dengan massa dibagi panjang dari talinya. Kita masukkan nilainya. Panjangnya berapa? 0,12 kg. Ini massa tali ya. Kemudian panjang talinya 8 meter. Nah, sehingga kita dapatkan nilai rapat massanya itu 0,12 dibagi 8 sebesar 0,015 kg per meter. Oke. Lagi-lagi jangan lupa untuk menuliskan satuannya ya. Jangan sampai salah menuliskan satuan itu. Jadi diperhatiin lambda atau panjang gelombang itu satuannya apa, rapat massa satuannya apa. Itu jangan salah ya. Kemudian kalau sudah kita dapat nilai rapat massanya, kita bisa mencari kecepatan gelombang tali menggunakan persamaan ini. Jadi kecepatan gelombang tali kita simbolkan sebagai V itu sama dengan akar dari tegangan tali dibagi nilai rapat massanya. Kemudian kita masukkan di sini ya, tegangan talinya berapa? 96 Newton yang sudah diketahui dari soal. Kemudian rapat massanya 0,015 kg per meter. Ini kita bagi ya, 96 dibagi 0,015 itu 6.400. Akar dari 6.400 itu 80 meter per detik. Oke, ini untuk nilai kecepatannya. Nah, kan yang ditanya yang B itu frekuensi gelombang berdiri. Jadi kita lanjut. Nah, di sini kita bisa mencari nilai frekuensi menggunakan persamaan ini. Frekuensi itu sama dengan kecepatan dibagi panjang gelombangnya. Kecepatan gelombang tali tadi dibagi panjang gelombangnya. Nah, kecepatan tadi sudah kita cari ya di bagian sebelumnya. Itu sebesar 80 meter per detik kecepatannya. Kemudian panjang gelombangnya tadi yang sudah kita cari di bagian A sebesar 16 meter. Gitu. Nah, 80 dibagi 16 itu hasilnya 5. Jadi besar frekuensinya itu sebesar 5 Hz. Oke, kita sudah dapat ya untuk bagian B, frekuensinya sebesar 5 Hz. Jangan lupa untuk menuliskan satuannya juga. Gitu. Oke, ini untuk soal nomor 1. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Cukup, Kak. Bisa. Oke. Kalau yang lain gimana? Bisa nggak? Bisa, Kak. Bisa. Oke. Siaman. Oke, bisa ya. Jadi untuk soal nomor 1 ini masih mudah. Persamaannya juga masih nggak asing ya. Persamaannya bisa udah kita dapatkan juga di SMA gitu. Mungkin jangan sampai salah menggunakan persamaannya. Tergantung dilihat apa sih yang mau kita cari gitu. Kemudian perlu ketelitian dalam menghitung gitu. Jadi resikonya di sini hanya disalah ngitung aja ya. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, perhatikan di sini untuk soal nomor 2. Jadi kita lihat ya soalnya. Ada diketahui sebuah gelombang tali memiliki amplitudo 4 cm dan digetarkan dengan frekuensi 20 Hz. Tali ini memiliki rapat massa 0,1 gram per centimeter dan tegangannya 25 Newton. Nah, arah penjalaran gelombang
adalah ke sumbu X negatif. Oke, kita dapat info nih, arah penjalaran gelombang itu dari sumbu X negatif. Pada T sama dengan 0 dan X sama dengan 0 meter, tali memiliki simpangan positif 2/3 cm dan sedang bergerak ke arah sumbu Y negatif. Tentukan persamaan fungsi gelombang tali ini dalam bentuk sinus. Oke, perhatikan di soal nomor 2. Ini agak cukup panjang. Nanti penyelesaiannya gitu. Jadi diperhatikan ya di sini untuk soal nomor 2. Nah, seperti biasa untuk memudahkan kita mengerjakannya, kita biasakan untuk menuliskan diketahui dari soalnya. Oke, diketahui di sini ada apa? Amplitudo. Ya, amplitudo itu disimbolkan sebagai A besar. Jadi amplitudonya 4 cm. Kemudian kita konversi ke dalam satuan internasional sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian frekuensi talinya 20 Hz ya. Dan juga diketahui rapat massa disimbolkan mu, itu sama dengan 0,1 gram per centimeter. Ini juga kita konversi ke dalam satuan SI, yaitu kilogram per meter. Oke, di sini 0,1 gram per centimeter itu sama dengan 10 pangkat minus 2 kilogram per meter. Ini ya caranya. Jadi di sini 10 pangkat minus 1 gram, kita ubah dulu ke kilogram, jadi kali 10 pangkat minus 3 kilogram, dibagi sentimeter ke meter itu berapa? 10 pangkat minus 2 meter. Oke, kita dapatkan di sini berarti 10 pangkat minus 4 kilogram dibagi 10 pangkat minus 2 meter. Oke, ingat ya, kita sifat pangkat itu kalau dibagi berarti ditambah gitu. Jadi minus 4, kalau dibagi itu dikurang, minus 4 minus 2, berarti minus 42. Jadi 10 pangkat minus 2 kilogram per meter. Ini saya review lagi untuk konversi seperti ini, itu kayak gini, kalau misalnya ada yang belum paham. Oke, kemudian kita lanjut lagi, di sini diketahui juga tegangan tali ya, tegangan talinya sama dengan 25 Newton, kemudian simpangannya itu 2/3 cm pada T sama dengan 0 detik, dan X-nya itu sama dengan 0 meter. Yang ditanyakan persamaan fungsi gelombang tali dalam bentuk sinus. Oke, coba kita bahas untuk penyelesaian dari soal nomor 2. Nah, perhatikan di sini ya penyelesaiannya. Secara umum persamaan fungsi gelombang itu seperti ini. Jadi Y sama dengan A sin Kx plus minus omega T plus V-nya, gitu sudutnya. Oke, kemudian yang ini ya, fungsi gelombang sinus kurang lebih persamaannya itu seperti ini. Kemudian kita harus cari dulu nih komponen K-nya, komponen omega-nya, dan juga V-nya gitu. Itu ya, tahap pertama kita harus tahu bentuk fungsi gelombang sinus itu seperti apa. Kemudian yang kedua kita mau cari nilai dari masing-masing komponennya. Nah, di sini saya mau cari dulu frekuensi sudut atau omega gitu. Jadi omega itu kan sama dengan 2pi F ya. 2pi, kemudian frekuensinya kan diketahui dari soal 20 Hz, nilainya 20 kali 2, 40 pi radian per second. Ini untuk omega-nya atau frekuensi sudutnya. Oke, kemudian setelah itu kita mau cari kecepatan gelombang dulu. Gini. Kecepatan gelombang ini mau kita cari supaya buat nanti di bilangan gelombangnya atau K. Nah, tahap selanjutnya cari kecepatan gelombang ya. Jadi V itu sama dengan akar dari gaya dibagi rapat massanya. Gitu. Oke, gayanya berapa? 25 Newton. Kemudian rapat massanya 10 pangkat minus 2 kg per meter. Oke, ini kalau kita bagi hasilnya 2.500 ya. Akar dari 2.500 itu 50 meter per detik. Gitu. Oke, ini untuk kecepatannya. Nah, sehingga kita bisa mencari bilangan gelombangnya. Bilangan gelombang atau K ya. Jadi K itu sama dengan omega dibagi kecepatan. Berapa omeganya? Omeganya itu 40 pi radian per second. Jadi kita cari tadi yang ini. Kemudian kecepatannya itu 50 meter per detik. 40 pi dibagi 50 berapa? 0,8 pi per meter. Ini nilai bilangan gelombangnya. Oke, kita sudah punya nih masing-masing dari komponennya. K
K-nya kita sudah punya ya, atau bilang gelombangnya udah punya, frekuensi sudutnya juga udah punya. Nah, sekarang tinggal V-nya sama kita mau menentukan ini positif atau negatif untuk persamaan di soal nomor 2 ini. Tadi dari soal kita dapat informasi ya, arah rambat gelombang tuh ke sumbu X negatif, gitu. Ke sumbu X negatif, maka KX-nya itu positif. Gitu. Jadi persamaannya untuk persamaan gelombang, fungsi persamaan fungsi gelombang sinusnya seperti ini ya, A sin KX plus omega T plus V gitu. Oke, kemudian kalau sudah, kita mencari V-nya, itu sudutnya ya, sudut fasanya, yaitu diketahui juga di soal itu X sama dengan 0, T sama dengan 0 sekon, simpangan dan amplitudo gelombang yaitu Y sama dengan 2/3 cm. Jadi pada saat X-nya itu 0 meter dan T-nya 0 sekon, simpangannya sebesar 2/3. Dan amplitudonya itu 4 cm. Ini dari soal ya. Nah, maka persamaan gelombang bisa seperti ini. Jadi simpangan itu sama dengan A sin V-nya, gitu, V0. Nah, berarti di sini kalau kita mau cari si 0-nya, kita masukkan dulu ya nilai komponennya. Simpangannya berapa? 2/3. Kemudian amplitudonya 4. Nah, dilihat di sini. Ini satunya sentimeter semua. Jadi nggak apa-apa, nggak kita konversi, karena udah setara ya, sentimeter satuannya. Oke, berarti di sini kita mencari sin finalnya. Jadi sin V itu sama dengan 2/3 dibagi 4. Gitu. Oke, jadi itu 1/2/3 ya. Nah, V-nya itu berarti arcus sinus dari 1/2/3. Nah, ini dicari di kalkulator. Untuk arcus sinus 1/2/3 itu ada 2, 60 derajat, 120 derajat. Sebenarnya lebih ya, cuman kita ambil aja yang derajatnya tuh di bawah 180 gitu, supaya enak ngitungnya. Jadi kita ambil 60 derajat, 120 derajat. Nah, kemudian dari 60 derajat dan 120 derajat ini kita pilih salah satu gitu. Kita mau pakai 60 atau 120. Oke, kemudian untuk memilih V-nya dengan melihat informasi dari soal yaitu arah gerak getar ke arah sumbu Y negatif. Maka di sini kita akan meninjau kecepatan getarnya gitu. Yaitu ini U itu kecepatan ya, simbolnya. U ini kecepatan, jadi yaitu sama dengan do Y per do T. Ya do T gitu. Kemudian kita masukkan ya, Y-nya mana? Y-nya tuh yang persamaan fungsi gelombang untuk soal nomor 2 yang udah kita tetapkan yang ini ya, yang ini. Jadi A sin KX plus omega T plus V gitu. Kemudian persamaan fungsi gelombang ini kita turunkan terhadap T gitu ya. Jangan bingung. Jadi kita turunkan dulu yang kan ini A konstanta ya tetap, jadi A-nya tetap. Kemudian turunan sinus apa? Turunan sinus itu cos. Kemudian kita turunin yang ada di dalamnya, di dalam komponen ini. Ini kan turunan terhadap T, berarti yang KX ini 0 kalau diturunkan terhadap T, terus omega T diturunkan terhadap T, yaitu sisa omega. Omeganya keluar ke sini. Di sini nggak ada komponen T, berarti 0 juga. Oke, kemudian yang ini tetap ya ditulis seperti ini. Gitu. Oke, ini kecepatan getarnya. Nah, selanjutnya, jadi saat kondisi X sama dengan 0 meter dan T-nya 0 second, berarti di sini kita masukkan yang X-nya 0, T-nya 0 ya. Kan persamaannya U itu sama dengan A dikali omega cos, yang tadi saya tulis ke bawah, KX, X-nya 0, kemudian ditambah omega T, T-nya 0, saya substitusi T-nya 0, ditambah V0. Ya, 0 dikali K, 0 ya. 0 dikali omega juga 0. Berarti di sini tinggal kecepatan getar atau U-nya itu sama dengan A dikali omega cos V0 gitu. Nah, ini kan kurang dari 0 atau negatif gitu ya. Negatif. Maka kita pilih
P-nya yang mana? Yang negatif itu ada di 120 derajat atau 2 pi per 3. Gitu ya. Kalau kita cek, tadi kan kita punya dua pilihan ya, Pi-nya 60 derajat atau pi per 3, dan juga 120 derajat atau 2 pi per 3. Kalau kita cek, cos 60 derajat itu setengah, dan cos 120 derajat itu minus setengah. Berarti kalau kita mau dapat yang negatif, kita pilih yang V-nya 2 pi per 3 atau 120 derajat. Gitu. Oke, kemudian next. Nah, sehingga kita bisa nih menentukan ya persamaan fungsi gelombang kali dalam bentuk sinusnya. Yaitu kan ini persamaannya yang udah kita tetapin tadi ya di kasus soal nomor 2, asin Kx plus omega T plus V0. Nah, kita masukkan nilai komponennya. Nah, di sini kita sepakati satuannya meter ya. Jadi A-nya, amplitudenya ini diketahui dari soal. Ini kan 4 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, ini 0,04 sama aja. Sin K-nya berapa? 0,8 pi yang udah kita cari sebelumnya. Yang ini tadi. Oke, K-nya 0,8 pi. Next. Kemudian omeganya 40 pi ya. Omeganya 40 pi, yang ini. Dan V-nya itu yang 120 derajat atau 2 pi per 3. Oke, di sini kita sepakati satuannya meter. Oke, ini untuk soal nomor 2 gitu. Jadi dilihat ya satuannya, operasi satuannya, kemudian runtutannya gitu. Oke, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan untuk soal nomor 2. Gimana bisa untuk soal nomor 2? Gimana nih soal nomor 2 bisa nggak? Ada yang ditanyakan nggak untuk soal nomor 2? Bisa, Kak. Nah, yang lain gimana? Buka. Nggak apa-apa, dijawab aja. Kalau bisa, bisa. Kalau belum bisa, ya ditanyain gitu. Nah, Kak, itu yang Pi-nya itu tetap Pi atau masukin nilai 3,14 kayak gitu, Kak? Apa enggak? Oh, kalau Pi boleh, mau dimasukin. Dimasukin nilainya nggak apa-apa. Terus mau tetap Pi juga nggak apa-apa. Tapi kan supaya lebih mudah dan hemat waktu nanti ya buat ngitungnya, tetap Pi aja. Gitu. Oke, Kak, makasih, Kak. Yang lain bisa ya. Nah, ini yang nggak nyalain kamera, coba dinyalain deh kameranya. Terus kalau misalnya nggak nyalain kamera, ya apa ya, aktif gitu loh. Aktif menjawab kalau saya bertanya. Gitu ya, coba makin kesini makin ada perubahan gitu. Makin aktif gitu ya. Kita diskusinya secara dua arah, nggak cuma dari saya aja. Gitu ya. Kemudian saya tekankan lagi di sini nggak hanya sekedar hadir, nulis ya udah selesai gitu ya. Nggak kayak gitu. Gitu. Benar-benar harus paham konsepnya, belajar benar-benar gitu, ngikutin kelasnya gitu ya. Karena bentar lagi juga ujian gitu. Dan supaya dapat serius hasilnya maksimal gitu ya. Dari mana ya? Intinya sih coba kita aktif ya, proaktif. Kemudian benar-benar diikutin kelasnya gitu. Kalau saya tanya, dijawab aja. Gitu ya. Kalau belum paham, silahkan bisa langsung bertanya gitu. Oke. Ya, kalau belum ada yang ditanyakan, berarti bisa ya untuk soal nomor 2. Nanti dipelajari lagi, diulang kembali lagi. Bagaimana sistematis penyelesaiannya. Gitu. Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3, perhatikan di sini. Ada sebuah mobil ambulan membunyikan sirine dengan frekuensi 1600 Hz. Menyusul dan melewati pengendara sepeda yang mengayuh sepeda dengan kecepatan 2,44 meter per detik. Nah, setelah ambulan lewat,
pengendara sepeda mendengar bunyi sirine dan dengan frekuensi 1590 Hz. Berapakah kecepatan ambulan bergerak? Oke, kita pahami dulu untuk kasus soal nomor 3 ini. Nah, ini kalau kita seperti ini pasti dia efek Doppler ya di sini. Ini juga udah pernah kita dapetin di SMA, coba kita pelajari lagi ya. Nah, mungkin ada yang lupa. Nah, di sini ada mobil ambulan dan juga pengendara sepeda gitu. Nah, kalau kita breakdown untuk satu-satu ya, kita tuliskan diketahui dari soalnya. Jadi di sini ada ambulan sebagai sumbernya gitu. Jadi frekuensi sumber, ini S itu sumber ya, itu sama dengan 1600 Hz yang dibunyikan oleh si ambulan. Kemudian diketahui juga kecepatan dari pengendara sepedanya, itu 2,44 meter per detik. Selanjutnya, diketahui juga kecepatan dari pengendara ya, atau pendengar. Frekuensi dari pendengar atau yang mengendarai sepeda itu sebesar 1590 Hz. Kemudian, di sini ada kecepatan bunyi di udara. Nah, itu biasanya emang nggak diketahui di soal. Jadi kalian harus tahu ya, besar kecepatan bunyi di udara itu berapa? 340 meter per detik, walaupun nggak diketahui di soal. Gitu. Nanti di rumusnya itu dimasukkan nilai V ini, kecepatan bunyi di udara ini. Gitu. Nah, yang ditanyakan, berapa sih kecepatan ambulan bergerak? Gitu. Berarti kecepatan sumbernya ya, si ambulannya. Oke, saya review sedikit untuk nomor 3 ini. Jadi di sini kita menggunakan persamaan efek Doppler. Jadi seperti ini persamaannya. Frekuensi pengamat ya atau pendengar itu sama dengan, nah ini ya, kecepatan bunyi di udara plus minus kecepatan dari pengamat atau pendengarnya dibagi kecepatan bunyi di udara plus minus kecepatan dari sumbernya dikali frekuensi sumber. Kayak gitu ya. Jadi walaupun nggak diketahui di soal, kalian harus tahu nih berapa besar nilai kecepatan bunyi di udara, cepat lambat bunyi, gelombang bunyi di udara. Gitu. Oke. Kemudian di sini ada tanda positif dan negatif. Nah, sekarang kita kan bagaimana nih menentukan tanda positif dan negatifnya. Nah, secara umum seperti ini ya. Jadi kalau pengamat itu mendekati sumber, berarti positif VP-nya. Kemudian kalau pengamat menjauhi sumber, itu negatif tanda VP-nya. Gitu ya. Ini untuk yang bagian atas nih. Bagian atas ini, nah sambil diperhatikan ya pointernya. Nah, kemudian kalau sumber yang mendekati pengamat, berarti minus tanda VS-nya, minus VS. Kemudian kalau sumber menjauhi pengamat, itu positif si VS-nya. Gitu. Misalnya, sumbernya untuk soal nomor 3 ini kan ambulans. Kalau ambulansnya itu menjauhi pengendara sepeda tadi, dia positif VS-nya. Oke. Kemudian, kalau misalnya VP-nya itu sama dengan 0, jika pendengar diam. Jadi, kalau pendengarnya diam, VP-nya 0. Kalau sumber bunyinya itu diam, maka VS-nya itu sama dengan 0. Gitu ya. Ini secara umum aturan atau menentukan tanda positif dan negatifnya seperti ini. Gitu. Oke, kemudian kita lanjut ke pembahasan dari soal nomor 3 ya. Nah, berarti di sini kita pertama harus tahu dulu persamaan efek Doppler, kemudian ini, nah selanjutnya kita menentukan apakah dia positif atau negatif gitu ya. Kita lihat VP-nya. Nah, pengamat mendekati sumber dari soal di sini kita lihat. Sebuah mobil ambulan membunyikan sirine, menyusul dan melewati pengendara sepeda motor, yang pengendara sepeda gitu ya. Berarti dia pengamat yang mendekati sumbernya. VP-nya positif. Kemudian karena si ambulan ini kan melewati si pengendara sepedanya, berarti dia menjauhi ya sumber